Konferensi Pers PP Muhammadiyah soal tambang. Kami, pimpinan pusat Muhammadiyah bersama organisasi otonom tingkat pusat, pimpinan-pimpinan wilayah se-Indonesia, majelis lembaga tingkat pusat, pimpinan-pimpinan perguruan tinggi dan rumah sakit telah hadir di ruangan ini selama 2 hari untuk membahas berbagai masalah yang terkait dengan organisasi. Ada masalah-masalah yang terkait dengan kehidupan kebangsaan, termasuk pilkada yang akan datang. Juga yang satu masalah selalu menjadi bahan wacana dan pertanyaan kepada kami, yakni pengelolaan tambang, sebagaimana tawaran pemerintah lewat peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024, yang kalau kita simak baik di media, di sosial media, di ruang publik, itu terus selalu ada pro kontra. Khusus tentang tambang, kami memang sebagaimana karakter kami Muhammadiyah, ketika ada tawaran resmi yang tentu ini punya political will yang baik dari pemerintah, tidak serta-merta menerima, tapi juga tidak serta-merta langsung menolak, karena kami selalu punya prinsip menerima, menolak, dan melakukan langkah apapun dalam pergerakan Muhammadiyah itu harus berdasar ilmu yang diajarkan oleh Islam. Wala taqfu ma laysa laka bihil. Kalian jangan bertindak, bersikap bukan karena ilmu, harus berdasar ilmu. Juga berbasis pada pemikiran-pemikiran Muhammadiyah yang kita popularisasikan, yakni berbasis pada pandangan Islam berkemajuan, serta juga melihat berbagai konteks kehidupan baik di tingkat lokal maupun nasional. Maka Muhammadiyah selama 2 bulan lebih itu memang mengkaji masalah pengelolaan tambang ini. Ada aspek-aspek yang sekaligus juga kelompok-kelompok yang kontra, yang tidak setuju, tapi juga punya argumen, masalah lingkungan, masalah yang menyangkut nasib masyarakat setempat, juga menyangkut pengelolaan tambang yang ilegal, pengelolaan tambang yang punya potensi banyak problem dan lain sebagainya, gitu ya. Bahkan ada juga sebagian kecil kelompok yang kemarin demo, gitu ya. Kami terbiasa dengan situasi seperti itu, demo maupun kritik sekeras apapun kami sikapi, kami hadapi secara moderat. Begitu juga ada pandangan-pandangan yang pro, pandangan-pandangan yang konstruktif dengan berbagai argumen, bahkan juga dengan data dan fakta yang hidup di lapangan tentang nilai positif dari pengelolaan tambang ini. Dan itulah kehidupan. Persis juga bukan hanya soal tambang, kita dihadapkan pada realitas kehidupan politik, ekonomi, budaya setelah reformasi misalkan. Dulu kita bayangkan reformasi itu seperti surga kan,
begitu reformasi terjadi, demokratisasi terjadi tanpa masalah, gitu ya. Tapi ternyata juga demokratisasi yang begitu rupa itu, pilihan pilpres, wapres langsung, pilkada langsung, juga ada masalah. Nah gitu. Maka Muhammadiyah tidak surut dari menghadapi berbagai masalah ini. Kita menghadapinya secara elegan, kita menghadapinya secara seksama. Maka kalau toh kami mengambil langkah, mengambil keputusan itu bukan karena ikut-ikutan atau juga sebaliknya, bukan karena tekanan sosial, tekanan berbagai aspek, semuanya kita himpun menjadi pertimbangan-pertimbangan PP Muhammadiyah dalam mengambil langkah menyangkut pengelolaan tambang ini. Dan baik lewat plenum PP Muhammadiyah maupun lewat konsolidasi yang terjadi itu dua pandangan itu hidup, tetapi akhirnya mayoritas sampai pada satu kesimpulan keputusan PP Muhammadiyah yang keputusan ini satu kesatuan dalam berbagai pertimbangan-pertimbangan dan langkah yang akan ditempuh. Bahkan kami sekaligus karena sikap kewaspadaan, keseksamaan, kecermatan yang kami lakukan, menyusun, membuat tim pengelolaan tambang yang diketuai oleh Prof. Muhadjir Effendi sebagai Ketua PP Muhammadiyah yang membidangi bisnis dan ekonomi, bukan sebagai Menko PMK. Jadi mohon nanti jangan ditulis ketuanya Menko PMK, nanti istana pindah ke sini nih. Jadi itu. Nah, apa hasilnya? Kami persilakan Pak Sekum untuk membacakannya. Kami persilakan.